banyak yang join. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau punya pesan yang luar biasa buat hari ini untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami nggak mau setiap hari pikiran kami diisi dengan hal yang sia-sia yang bukan dari Tuhan. Tapi biar setiap hari pikiran kami diisi dengan firman dan firman, karena Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Kami percaya Tuhan, setiap pikiran kami mau makan jiwa kami, roh kami Tuhan, supaya setiap kali roh kami dikenyangkan dengan firman-Mu sehingga kami berjalan makin kuat. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, Dinda Lijo, shalom, pagi, Shelly yang baru bergabung ya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan hidup dalam semak duri. Ada banyak orang yang rajin beribadah ya, yang rajin untuk baca Alkitab, rajin berdoa. Mungkin ya kita salah satu orang yang rajin konsisten. Jam 4 bangun, nanti jam berapa? Tapi saudara sadar enggak kalau ini jadi rutinitas, kalau kita hidup itu enggak pernah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita ini berjalan semau-maunya sendiri. Kita berjalan ya, mau marah ya marah, mau maki orang ya maki orang, tapi ibadahnya rajin ya. Pasang weker jam 4 ibadah, doa pagi. Nanti kerja di kantor pasang weker, kring 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 kring, waktunya berdoa jam 12 ya, sambil makan siang. Nanti di rumah ada alarm lagi jam 6 harus berdoa ya. Nanti mau tidur berdoa jam 4. Dan kalau itu jadi rutinitas tanpa saudara melakukan apa yang Tuhan mau, nanti semua itu akan jadi sia-sia. Rutinitas kita tanpa menjadi pelaku firman, saudara, itu semua itu hanya sia-sia ya, karena setiap kita ini dituntut untuk menjadi pelaku firman. Manusia lama itu berubah menjadi manusia ciptaan yang baru. Nah, setiap hari kalau kita mau jadi ciptaan yang baru, tentunya firman yang memperbarui hidup kita, bukan cara dunia. Ada banyak orang setiap hari hidupnya hanya diperbarui oleh gaya hidup dunia. Nah, kita belajar satu hal hari ini, apa sih yang menjadi penghalang supaya ibadah saudara, rutinitas saudara punya buah. Bukan hanya sekedar rutinitas yang tidak menghasilkan buah. Nah, khotbah saya hari ini, jangan hidup dalam semak duri. Kita buka ayatnya di Lukas 8 ayat 7-8. Khususnya di akhir zaman ini ada banyak orang benar yang muncul dengan orang benar semak duri ya, bukan jadi orang benar yang lulus loh di hadapan Tuhan. Walaupun saudara ada di rumah doa, saudara ada dalam pelayanan, saudara ada di dalam satu rutinitas komunitas yang mungkin memberkati banyak orang, saudara bisa dikenal sebagai hamba Tuhan. Tapi lihat apa yang terjadi hari-hari ini, pastikan kita jangan sampai jadi orang Kristen semak duri. Lukas 8 ayat 7-8. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lihat ya, ada banyak orang jatuhnya di semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Lihat ya. Jadi saudara lihat ya, orang Kristen hari-hari ini tumbuh ya, kelihatannya dalam komunitas. Tapi kalau kita tumbuh di tengah semak duri, dan semak itu akan bersama-sama. Lihat ya, ada kata bersama-sama. Berapa banyak kita juga bersama-sama melayani Tuhan ya. Kita ada bersama-sama untuk memberitakan firman, kita ada dalam komunitas yang benar, tapi kita jadi orang Kristen yang semak duri, nanti itu yang akan menghimpitnya sampai mati. Tapi yang ayat 8 yang Tuhan mau, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat.
Lihat ya, setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Pastikan hari-hari ini setiap kita mendengar berita ini, jangan tinggal dalam semak duri. Nanti itu yang akan menghimpitnya. Saudara akan mati, tidak menghasilkan buah yang Tuhan mau. Kita ini jangan jatuh di tanah semak duri, tapi jatuh di tanah yang baik, yang kelihatan buah. Tangkap ya, bahkan berbuahnya itu 100 kali lipat. Kita percaya hari-hari ini orang yang serius dengan Tuhan, dengan yang serius dengan masalah, walaupun sama-sama orang Kristen, sama-sama orang hebat, tapi kalau fokusmu serius dengan masalah dan serius dengan Tuhan, itu pasti berubah, berbeda. Yang satu akan menghasilkan buah, yang serius sama Tuhan itu yang jatuh di tanah yang baik. Tapi yang serius dengan masalah, saudara nanti itu akan kelihatannya saudara ada di komunitas yang benar. Saudara maha hadir. Saudara tetap pasang jam rutinitas untuk berdoa, baca firman. Saudara rutin melakukan ini. Ya, dengar khotbah ya rutin, pelayanan ya rutin. Tapi pastikan kita jangan menjadi orang Kristen yang rutinitas, kita jatuh di dalam semak duri. Tapi pastikan kita akan jatuh di dalam tanah yang baik, supaya di tengah kehidupan kita menghasilkan buah, dan buah itu akan 100 kali lipat. Hebatnya Tuhan. Kalau kita bisa menghasilkan buah di tengah masa-masa yang sulit, maka ini adalah orang yang akan berhasil dan beruntung. Nah, lompat di berikutnya. Apa yang menjadi orang Kristen, ciri yang menghimpit saudara hari-hari ini tanpa kita sadari? Kita anggap ini semua sepele. Enggak apa-apa kan normal. Nah, kita lihat Lukas 8 ayat 14 sampai 15. Lukas 8, lompat dari 7 ke 8, lompat ke ayat 14 sampai 15 kita baca ya. Yang jatuh dalam semak duri disebutkan, ialah orang yang telah mendengar firman dan dalam pertumbuhan selanjutnya, ya lihat ya saudara dan saya dengar firman, saudara dalam pertumbuhannya, mungkin ketika Tuhan berkata gini, nak, aku harus mengizinkan engkau dalam pertumbuhan selanjutnya. Aku butuh proses, ya, proses demi proses, masalah demi masalah yang akan membawa engkau dalam pertumbuhan selanjutnya. Tapi berapa banyak mereka terhimpit oleh 3 hal. Ini yang menjadi penghalang. Tanpa kita sadari, ini akan membuat hidupmu terhimpit dan mati, tidak menghasilkan buah. Yang pertama, oleh kekhawatiran. Nah, makanya khotbah saya jangan pernah khawatir. Ya, jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan khawatir. Itu semua bukan dari Tuhan. Lihat ya, kekhawatiran ini ciri orang, walaupun saudara dalam pelayanan, saya sekalipun, kalau saya hebat khotbah, tapi saya hidup dalam kekhawatiran saat Tuhan izinkan proses supaya pertumbuhan saya dimaksimalkan 100%, tapi saya hidup dalam khawatir, maka tujuan target Tuhan 100% tidak akan pernah berhasil. Malah kekhawatiran ini membawa hidup saya makin terhimpit. Kalau saya nggak bisa keluar dari kekhawatiran, saya akan jadi orang Kristen yang melayani Tuhan, tapi yang mati. Tangkap ya. Jangan pernah habiskan hidupmu. Sekali saudara jalani proses, pasti harus ada buahnya. Saya waktu ditegur Tuhan lewat firman ini, saya benar-benar merenungi hidup saya. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau saya berjalan maju dengan cucuran air mata, tapi yang menghimpit saya
semak duri kekhawatiran itu sejalan dengan saya, tanpa saya sadari ini yang menghalangi pertumbuhan saya 100 kali lipat. Ini yang akan menghalangi saya. Iblis bilang gini, ya normal lah orang khawatir. Semakin saya khawatir, ditambah fakta berikutnya, saya lihat realitanya makin menakutkan. Khawatir. Saya melayani Tuhan, saya doa pagi, saya doa puasa, saya baca firman, tapi kekhawatirannya jalan. Tangkep ya, seringkali iblis membawa orang Kristen tanpa disadari. Iblis bilang gini, pelayanan jalan, doa jalan, ya, nyumbang gereja jalan, berbuat baik jalan. Tapi kekhawatiran ditanam terus sama iblis, ditabur karena iblis ngerti firman. Iblis tahu kekhawatiran yang dianggap anak Tuhan hal yang sepele, tapi firman Tuhan berkata hati-hati loh. Kalau engkau jadi orang Kristen yang jatuh di tanah yang semak duri, ingat, tidak akan engkau menghasilkan buah, malah itu akan menghimpit hidupmu dan mati. Yang kedua, kekayaan. Nah ini, berapa banyak orang hidup jadi orang Kristen, ya, tapi cuman sebagai rutinitas. Kalau ndak ibadah, kalau ndak berdoa, nanti kekayaannya berkurang. Ini salah. Makanya kalau orang Kristen cuman motivasinya datang sama Tuhan, cuman menjadikan Tuhan itu ATM, ya, hanya sebagai alat bantu, saudara kecewa. Tuhan itu bukan alat bantu saudara seperti ATM, yang mana saudara untuk memuaskan kebutuhan saudara supaya semakin kaya, makin kaya, makin kaya. Enggak, Tuhan bukan alat bantu saudara yang mempermudah saudara untuk jadi cepat kaya. Tapi Tuhan itu tetap posisinya dia sebagai Tuhan. Berapa banyak orang yang dalam pertumbuhannya kejar kekayaan jalan. Kejar Tuhan itu hanya sebagai batu lompatan supaya saudara makin lama makin kaya. Saya dulu orang seperti itu. Saya buka rumah doa di rumah saya. Tujuan saya supaya suami saya makin kaya, anak-anak saya makin sukses, mereka sekolah juara. Saya cuman kejar untuk hawa nafsu saya. Yang kedua itu kekayaan. Lihat ya, nanti saya bukain ayat-ayatnya tentang kekayaan. Saudara, sekilas aja supaya hari-hari ini kita semakin mengerti loh. Iblis hari-hari ini melancarkan serangan fajar. Dia tidak lagi peduli dengan saudara mau melayani kek, saudara mau doa pagi kek, saudara mau baca firman kek, penyembahan kek, satu hari mau doa 5 kali, 6 kali doa puasa. Bu, saya sudah doa puasa 3 tahun. Ada seorang ibu yang berkata, Bu, saya ini berdoa buat suami kembali. Saya itu doa puasa 3 tahun. Saya bilang, Ibu salah besar. Kalau itu jadi target ibu, saya cuma ngomong, Tuhan itu targetnya saudara tahu, suci, bukan yang dicari kesenangan kita, kesucian kita. Kalau ibu, saya tanya, ibu tujuannya apa? Mendoakan suami kembali. Itu cuma tujuannya kesenangan daging. Tapi ibu seringkali enggak hidup sesuai dengan firman. Enggak, Bu. Saya jalani puasa, tapi ya saya jengkel tiap hari. Saya hidup kepahitan, tawar hati. Saya bilang, ini gagal. Nggak bisa ibu jadi orang Kristen, ibu puasanya sudah benar, ya, untuk mengekang hawa nafsu. Tapi berapa kali ibu hidup dalam kepahitan, ini nggak benar, Bu. Kalau puasa ibu 3 tahun, ibu puasa semena-mena hanya enak memuaskan hawa nafsumu supaya suamimu mencintai ibu lagi, ini salah. Karena hidup hari-hari ini target Tuhan itu karakter ibu, bukan kenyamanannya ibu. Justru ibu dipaksa keluar dari kenyamanan ibu karena Tuhan lagi bentuk karakter ibu. Jadi ibu dan Tuhan sekarang beda. Puasa ibu kenyamanan, kesenangan, tapi puasa yang Tuhan mau, karaktermu berubah. Ibu masih banyak hidup dalam kekhawatiran. Iya, Bu.
Itu yang pertama. Kedua, lihat ya, kekhawatiran, kekayaan. Saudara lihat yang ketiga, dan kenikmatan hidup. 3K ini, kekayaan, kenikmatan hidup, ya, kekhawatiran itu ternyata adalah ciri orang Kristen. Walaupun rutinitasmu luar biasa, jam terbangmu pelayanan seperti saya. Kalau jam terbang pelayanan saya hebat, saya bisa dikenal sebagai gembala di PD Victory, berapa banyak kota. Orang kenal Bu Eli, ibu gembala yang hebat, yang hari ini tidak pernah takut capek terbang. Tapi kalau saya hidup dalam kekhawatiran dan motivasi saya, yang penting kaya, yang penting nikmat hidup, maka saya adalah orang hamba Tuhan yang sedang jatuh di dalam tanah yang bersemak duri. Yang Tuhan berkata, engkau makin lama akan dihimpit. Fokusmu kapan suamiku kembali, kapan rumah tanggaku pulih. Aku pingin nikmat Tuhan, aku pingin bahagia. Sekali lagi, tanpa kita sadari, kita sebagai orang Kristen, walaupun engkau kusyuk beribadah, tapi yang namanya kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, ini ada di sekitar kita. Saudara tangkap ya, kekhawatiran, kejar kekayaan, kejar kenikmatan hidup, itu lagi ditebarkan oleh iblis. Itu serangan iblis lewat seperti itu. Karena iblis ngerti firman, sekali saudara jatuh dalam tanah semak duri, Tuhan bilang gini, jangan mimpi hidupmu akan berbuah. Karena dalam pertumbuhan selanjutnya, saudara tidak bisa minta level api dikecilkan. Saudara tidak bisa minta berjalan majunya dengan hahaha. Enggak loh. Berjalan maju cucuran air mata, nangis bombay. Saudara harus siap. Pikul salib, oh siap. Kenapa? Karena dalam pertumbuhan selanjutnya Tuhan mau setiap saudara dan saya bukan kejar kenyamanan hidup, kekayaan, bukan lagi kejar nikmatnya hidup di dunia. Ingat loh ya, kita ini pendatang perantau. Visa saudara cuman visa on arrival. Saudara cuman sesaat. Bentar, saya minum sebentar. Saking semangatnya sampai saya keselak, saudara. Saudara percaya ya, hari ini kita belajar sesuatu. Jangan sampai saudara sia-sia. Nanti kalau di dalam kehidupan saudara bilang dulu, Tuhan aku ini sudah diproses babak belur. Tapi Tuhan bilang gini, lihat, tidak ada buahnya. Karena tiap hari berjalannya cuman khawatir, kejarnya cuman kekayaan, kenikmatan hidup. Mana mungkin tanpa kita sadari ini akan menghimpit makin lama. Kalau Tuhan mau pertumbuhan selanjutnya, saudara bukan jadi anak gampangan. Saya percaya anak yang jalan hidupnya ndak gampang, ini baru anak yang luar biasa. Kalau saudara nuntut gampang-gampang hidupmu, Tuhan aku mau gampang-gampang aja jalan hidupku, saudara mau Tuhan bilang gini, ya kamu anak gampangan. Ndak akan kamu lihat pertumbuhannya 100 kali lipat. Nggak akan lihat berkatku yang besar dalam hidupmu. Karena aku nggak bisa kasih berkat besar, kepercayaan besar buat anak-anak gampangan. Yang aku percayai hari-hari ini adalah anak-anak yang siap diproses untuk pertumbuhan selanjutnya. Karena aku mau pertumbuhannya bukan hanya 30, 60, tapi aku mau buahnya harus 100 kali lipat. Itu yang Tuhan cari. Makanya hari ini 3 hal. Lihat ya, 15. Bagaimana kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Seringkali kita nggak tahu kalau hari ini lewat pertumbuhan, lewat proses. Kenapa sih api harus levelnya tambah besar? Kenapa sih tembok Yeriko kok nggak langsung runtuh? Kenapa sih harus putar-putar dulu sebanyaknya? Ya, itu kenapa? Karena dalam pertumbuhan selanjutnya Tuhan mau kita berbuah matang dan 100 kali lipat. Bukan setengah matang. Kalau saudara mau jadi anak gampangan, ini cuman mau buahnya setengah matang.
Dan Tuhan tidak mau cari orang-orang yang cuma mau, Tuhan hidupku gampang aja, buahnya setengah mateng ya tidak apa-apa, buah-buah dikit 30% ya tidak apa-apa. Tidak, itu tidak membuat Tuhan happy. Yang Tuhan mau jadi orang benar, jatuh ke tanah yang baik, buahnya bisa 100 kali lipat dan buahnya matang dalam pertumbuhan selanjutnya. Ada kata-kata pertumbuhan selanjutnya, berarti hidup kita ini setiap hari akan berproses. Tangkap ya, selama Tuhan bisa melihat buahmu maksimal, kenapa dia tidak maksimalkan? Kenapa saudara juga mau tinggal di tempat yang buahnya, sudahlah Tuhan 30 aja sudah puas? Enggak, Tuhan mau dalam pertumbuhan selanjutnya. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar, setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tangkap ya. Nah, hari-hari ini Tuhan mau orang itu dengar firman, dan waktu saudara dengar, saudara simpan itu dalam hati, dan saudara mengeluarkan buah. Itu perlu ketekunan. Tidak bisa hari-hari ini saudara tidak tekun jadi orang Kristen. Nah, kalau kita tekun, firman Tuhan berkata gini, saudara tekun aja jalani prosesku, tapi 3 hal ini jangan mengikuti. Tangkap ya, kalau kekhawatiran, kekayaan, dan kejar kenikmatan hidup itu jadi fokus hidup saudara, maka hidup saudara tidak akan pernah, sekalipun tekun bertahun-tahun jalani proses, itu cuman padang gurun, puter, tapi tidak ada buahnya. Tapi orang yang kepingin berbuah, dengar firman, simpen firman, tekun hari-hari ini, seperti ayat yang 15, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara dan saya, yuk, siapa yang lagi ngalami proses yang tidak gampang, saudara tekun aja jalani prosesnya Tuhan. Karena tujuan Tuhan itu bukan kesenangan, kenyamananmu yang dinomorsatukan, tapi tujuan Tuhan adalah karaktermu, kesucianmu. Tangkep ya, 2K, karaktermu, kesucianmu. Bukan 2K yang saudara kejar. Saudara bukan kejar kekayaan, kenikmatan hidup, itu kenyamanan ya. Tapi yang Tuhan mau, sekali lagi, yang Tuhan mau adalah ke karaktermu ya. Bagaimana kesucianmu, dan buahmu harus 100 kali lipat, buahmu harus matang. Sekali lagi, dalam proses hari ini, saudara jangan marah sama Tuhan. Karena saya terlalu percaya anak-anak yang sudah dipilih, karena banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Orang benar yang benar-benar sesuai dengan standarnya Tuhan hari-hari ini tidak mungkin jalani zona nyaman. Tidak mungkin jalani zona hari ini yang hidupnya wow, mintanya nyaman, kaya, sukses, enggak. Tapi hari-hari ini kehidupan saudara dan saya, hari ini yang pertama, kejar yang namanya karakter, kesucianmu, dan buah yang matang. Yang pertama, buang kekhawatiran. Ya, kita percaya ayat yang paling luar biasa di Filipi 4 ayat 6. Ya, setelah itu saya selesai. Filipi 4 ayat 6 yang berkata gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Hari ini yuk, kekhawatiran apapun itu jangan pernah dihidupi. Sekalipun saudara tahu doa saudara belum dijawab, tambah parah loh Bu. Hasil jawaban doa setelah puasa ikut Bu Eli, ternyata hasilnya tambah parah. Tangkep ya. Sekalipun itu tambah parah, itulah jawaban doa yang terbaik. Jangan berpikir kalau keadaanmu tambah buruk, Tuhan itu menjawabnya salah. Enggak. Justru waktu keadaanmu bertambah buruk, tujuan Tuhan, pertumbuhan selanjutnya, kita berbuah. Mungkin kita lagi dilatih di ruang tunggunya Tuhan, sabar, rendah hati, lemah lembut.
Mungkin itu terjadi. Kita dilatih Tuhan untuk tidak gampang marah. Kita dilatih buah-buah rohmu 100 kali lipat buahnya matang. Jadi jangan khawatir. Khawatir itu tidak menambah sehasta dalam hidupmu. Khawatir itu menambah beban hidupmu jadi tambah berat. Ya, khawatir itu membuat kehidupanmu apa yang dikhawatirkan malah menimpa saudara. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Janganlah hendaknya, sudah jangan hendaknya. Itu berarti poin penting saudara. Sudah jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tidak perlu khawatir, ya saya sudah jelaskan, khawatir masa depan, tidak perlu khawatir akan makanan, minuman, pakaian, itu semua sudah disediakan. Saudara hari ini lihat ke depan, masa depan suram. Saya 14 tahun yang lalu lihat masa depan saya semua gelap. Tapi bukan masa depan yang Tuhan sediakan buat saya hari ini, semuanya dalam perencanaan Tuhan yang besar. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir, ya. Khawatir tentang apapun juga saudara mulai berhenti, karena ingat ya, kalau khawatir berarti saudara sedang jatuh dalam orang Kristen, jatuh ke dalam tanah semak duri. Nanti khawatir ini akan menghimpit hidupmu dan kita jadi orang Kristen yang tidak berbuah apa-apa. Sudah mengalami proses tapi Tuhan kecewa, tidak lihat buahnya. Jauh lebih baik, makanya tiap hari saya cuma bilang buat siapapun, yuk bangun percaya dan percaya. Orang percaya tidak usah melihat, orang percaya tidak usah ngomong tetapi lagi, tapi percaya itu titik. Tangkap ya, sudah percaya tidak boleh khawatir, percaya tidak boleh takut, percaya tidak boleh pesimis, percaya tidak boleh berkecil hati, tapi percaya titik. Tidak ada alasan, tapi bokek, tapi suamiku tidak pulang, tapi suamiku menceraikan aku, tidak ada alasan itu. Percaya titik. Kenapa? Karena kita lagi ngalami keadaan, walaupun Tuhan bilang gini, nah kalaupun kamu percaya keadaan ini tidak berubah bertambah baik, ingat ini dalam pertumbuhan selanjutnya. Aku lagi izinkan engkau dapur apimu karena aku mau pertumbuhanmu lebat matang 100%, dan aku lagi berurusan dengan karakter dan kesucianmu, bukan kenyamananmu, bukan kenikmatan hidupmu, bukan kekayaanmu yang kau kejar semata-mata, tapi aku mau karakter, kesucian dan buahmu. Itu yang aku lagi jadikan target. Tangkep ya. Jadi ngucap syukur. Yang dalam zona ndak nyaman, ingat, yang diingat ndak boleh khawatir. Oh ini cuman pertumbuhan selanjutnya, supaya aku hidup jadi orang-orang pilihan Tuhan. Aku bukan puas hanya terpanggil, tapi aku adalah pilihan Tuhan yang terpilih dalam pertumbuhan selanjutnya 60, 70, 80. Siapkan hidupmu hari-hari ini. Kalau kita mau gampang-gampangnya hidup, maka engkau adalah anak gampangan. Jangan bangga jadi orang Kristen kalau Tuhan lagi saudara pilih gampangnya hidup, nanti jadi anak-anak gampangan. Anak gampangan nanti semuanya akan kehilangan yang namanya berkat istimewa, privilege-mu di hadapan Tuhan. Itu akan, saudara akan hilang nanti. Pastikan kita ini jadi anak yang bukan gampangan lagi. Siap ya, jangan jatuh dalam semak duri. Saudara buang kekhawatiran mulai sekarang. Kalau khawatir, ingat pesan Bu Eli. Bangun percaya. Percaya tidak pakai melihat, percaya tidak pakai pesimis, percaya tidak pakai kecil hati, percaya tanpa khawatir lagi. Ingat ya, ini yang dibangun. Yang kedua, yuk jangan kejar kekayaan. Buka Lukas 12 ayat 15. Nanti kita belajar bagaimana perumpamaan seorang yang menaruh jiwanya dalam segenap kekayaannya. Nah, Lukas 12, 15, 18, 21. Satu ayat pembahasan lagi kita selesai ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Hati-hati, waspada ya. Hari-hari ini kalau engkau berdoa, engkau rajin rutinitas baca firman, penyembahan. Tapi kalau saudara
dengan masih tamak. Ya, orang tamak ini serakah. Ya, makanya banyak orang jatuh dalam investasi karena tamak. Sudah dikasih toko 1 rame, wah minta toko 2. Ya, dikasih toko 3, nggak ngatasi. Akibatnya karena tokonya kebanyakan yang curi. Loh, saya pernah konselingi seorang saudara, ya, dia bilang gini, Bu, dulu toko 1 saya masih bisa mencukupi kehidupan saya, tapi setelah toko 3, Bu Eli, ternyata saya punya karyawan malah mencuri dalam jumlah yang besar. Akibatnya dibawa kabur uang perusahaan saya, usaha saya jadi kolaps. Nah, lihat ya, gara-gara tamak. Yang tadinya toko 1 aja sudah diberkati, dikasih toko 2, oke lah. Tapi minta toko 3, di toko 3 disitulah mulai karyawannya, ada orang kepercayaannya yang menghabiskan uangnya, dibawa kabur, akibatnya bangkrut. Nah, lihat ya, ketamakan. Makanya kita berusaha jadi orang Kristen yang bukan jatuh dalam semak duri. Kalau kita fokusnya kaya, kita pasti jadi orang tamak. Tapi kita percaya, saya juga dalam hidup ini saya ngomong sama beberapa orang, kita ini ya makan aja paling 1 hari cuman butuh berapa. Sudahlah, nikmati hidup. Kalaupun hari ini toko ya cuman menghasilkan 20%, masa sih nggak bisa beli telur, tahu, tempe? Ya nikmati aja. Kalau memang nggak bisa makan steak, ya makan ayam. Nggak bisa makan ayam, ya downgrade, makan tahu, makan sayur, makan apapun. Mungkin 1 minggu dulu bisa makan steak setiap hari, tapi sekarang Bu Eli cuman seminggu sekali. It's okay, bersyukur. Banyak makan steak nanti juga kolesterol. Lebih baik kita juga pola hidup sehat. Nah, makanya ada orang yang bilang, Bu, saya sekarang lagi ngirit, Bu, makan dulu 3 kali, sekarang 2 kali. It's okay. Tubuh kita ini tetap bisa menyesuaikan. Percayalah, saya terlalu percaya kalau ini cuman proses dalam pertumbuhan. Susahnya kita ini cuman sesaat. Setelah target Tuhan berhasil, bukan susah-susah lagi, tapi hidup kita ditutup dengan janji, jalan keluar, dan jaminan. Susah kita nanti bukan jadi susah terus, tapi susahnya kita nanti akan diganti dengan bonus-bonusnya Tuhan. Tangkap ya, ada loh banyak orang, beberapa orang yang saya lihat yang sudah jalani proses tahun-tahun lalu babak belur. Wih, hari-hari ini dia bilang yaitu happy problem. Saudara tahu, nikmati bonus, itu bonus loh. Belum hadiah utama. Hadiah utama saudara itu apa? Keselamatan itu loh. Yang di kekekalan itu loh, itu hadiah utama. Semua yang kehidupan yang Tuhan sediakan dalam kekekalan, mahkota, keselamatan, rumah di surga, itu hadiah utamanya. Yang di dunia ini cuman bonus, bukan yang utama. Saudara kalau kejar kaya di dunia ini cuman bonus, tapi kekayaan yang utama itu nanti dalam kekekalan itu yang utama saudara. Itu yang luar biasa nanti. Wow, itu luar biasa. Saudara lihat ya, nanti keberkat anak cucu itu cuman bonus saudara. Tapi yang utama nanti berkat kebahagiaan selamanya. Selama-lamanya unlimited, triliunan tahun enggak habis-habis saudara. Terus kita enggak bisa mati. Itu yang utama hadiahnya. Nah, kita baca berikutnya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga waspada, sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, lihat ya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaan itu. Hati-hati. Jangan kejar kekayaan, karena hidup bukan ditentukan oleh kekayaannya itu. Kalaupun Tuhan bilang ini, engkau berlimpah hari ini, so what? Gitu loh, ngerti ya? Kalaupun berlimpah kekayaan, hidup matimu itu ditentukan oleh kuasaku, bukan kekuasaannya kekayaanmu yang berlimpah-limpah. Orang dunia punya standar bahagia itu ketika kekayaannya berlimpah-limpah. Tapi kita orang benar, hidup kita kaya. Lihat ya, orang kaya bisa habis dalam sekejap. Tapi kalau kita hidup dalam pengendalian Tuhan, walaupun ada orang yang merancangkan yang jahat, Tuhan tetap merancangkan kebaikan. Itu berarti kekayaan kita ya ketika kita punya Kristus. Kristus segala-galanya, bukan kekayaan yang berlimpah-limpah saudara. Karena dia yang pegang kendali hidupmu. Mau bangkrut, hari ini mau dipulihkan, berhasil, beruntung, itu cuma membalik telapak tangan. Karena dia yang pegang kekuasaan hidupmu. Yang berikutnya 18.
Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Nah ini lihat ya, ayat 18 sampai 21 kita lompat ya, kita lompat. Lukas 15 ayat 18. Ini ada orang kaya yang menimbun kekayaan berlimpah-limpah. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Lihat ya, kita juga. Aku akan merombak lumbung-lumbungku lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Seringkali kita merombak-rombak. Kita pikir-pikir gimana ya investasi ini supaya investasinya bisa berhasil. Saya tuh punya ya seorang yang saya tahu. Dia itu selalu bingung dengan uangnya karena memang kaya. Kalau uangnya nganggur sebentar di bank, dia enggak terima. Bunganya dibandingkan lagi, keluar dari bank ini supaya dapat bunga lagi. Nanti dimainkan ini, dimainkan itu. Suatu kali karena ketamakannya, uangnya bukan berlipat-lipat, sesaat berlipat-lipat karena dia puter otak, pindahin bank A ke bank B, investasi ini, beli emas, beli dolar. Pokoknya dia enggak mau rugi, uangnya enggak mau di bank, hanya uang nganggur katanya. Dan dia mulai puter otak. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya tuh sampai kaget lihat orang ini, ketemu orang ini ya, mukanya berubah saudara. Dia bilang gini, apa yang saya kejar selama ini, ketamakan saya berbuah pahit. Uang saya ludes, tidak berbuah lipat, saya malah kena kanker. Kenapa? Karena hidup saya stres. Saya dulu bergelimang harta benda, saya tidak punya ketenangan. Ya ini seperti orang kaya, lihat 19. Sesudah itu akan aku berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah. 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Lihat ya, orang kalau cuman kejar kekayaan ikut Tuhan adalah orang yang bodoh. Saudara, hari ini kita cari sumber. Di atas sumber bukan kekayaan, tapi kita datang kepada Tuhan. Kita mau cari sumber kehidupan. Yang namanya kaya di dunia ini cuman bonus. Tuhan akan membuat saudara kaya di dunia, kaya di surga. Itu target kita, supaya kita hari ini kejar sumbernya, bukan ikut Tuhan. Kapan ya aku bisa beli rumah? Kapan? Saudara percaya Tuhan itu menyediakan yang terbaik. Kira-kira kalau rumah itu baik buat saudara, disediakan enggak? Ya jelas. Tapi mungkin kalau saudara diberi kekayaan sekarang, nanti Tuhan malah kehilangan saudara. Saudara jadi sombong, saudara jadi fokusnya cuman ikut Tuhan, bersaksi, aku habis diberi Tuhan rumah 5 loh. Saudara bangga dengan kekayaan, tapi Tuhan bangga enggak dengan saudara? Makanya percuma. Lihat orang kaya itu berkata, hari ini ketika aku kaya, aku itu bisa tenang. Banyak orang ketika mereka berpikir, depositoku enggak habis sampai 2 turunan, 3 turunan, saudara bisa tenang. Tapi senyatanya itu bukan hal yang membuat saudara tenang. Karena yang namanya kekayaan bisa habis dalam sekejap. Tapi kalau kita punya sumber di atas segala sumber, di tengah engkau masa kekeringan, kesusahan, orang rancangin yang baik, kalau saudara punya Tuhan di pihak saudara, maka semua yang buruk akan jadi baik. Semua yang kegagalanmu, Dia yang punya kuasa mengubah menjadi keberhasilan. Yang dirancangkan yang jahat hari ini di tangan Tuhan, digantikan jadi rancangan yang baik. Makanya kalau datang sama Tuhan, melayani Tuhan, bukan hanya sekedar kalau tidak datang, tidak doa, tidak melayani, usahaku sepi, mulai berubah. Hari ini pastikan saudara melayani Tuhan, bukan hanya kejar target setoran kekayaan. Hari ini saudara beribadah, doa, puasa, rajin ke gereja, bukan hanya saudara kejar target untuk menyenangkan hatinya saudara, memuaskan saudara supaya cepat kaya, tapi pastikan kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, sumber di atas segala sumber. Pastikan ya. Jadi kekayaan, hati-hati. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta. Ayat 21 kita baca ya. Hari ini pastikan jangan jadi orang bodoh. Ingat, kalau besok mati
hati-hati, hartamu di mana. Harta dunia bisa menyelamatkan saudara, harta dunia bisa diganti dengan mahkota kehidupanmu selama-lamanya. Nggak bisa saudara. Hartamu bisa nggak saudara hari ini bisa menjamin kehidupan bahagia? Nggak. Hartamu adalah ayat 21 ini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Makanya hati-hati dengan ketamakan. Saudara, semakin saudara terus kejar target kaya tamak, saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang berbuah. Tapi kekayaan ini akan menghimpit saudara untuk mati. Lama-lama saudara tidak berbuah, tapi buahmu akan mati. Saudara akan jadi orang Kristen yang sombong, yang murtad, yang keluar dari jalannya Tuhan. Yang penting cepat kaya. Berapa banyak orang sudah menjual imannya hanya karena cepat kaya, ya. Makanya hati-hati. Saya khotbah juga, ya, waktu saya posting yang tentang pelakor, ada banyak beberapa orang yang konseling juga yang berkata, Bu, saya sudah terlanjur hidup dengan suami orang, dan suami saya yang saya ambil benar, Bu, suami saya itu lumpuh dan saya mau kembalikan sama istrinya juga nggak mau. Ya memang beberapa orang berkata pasti bayar harga. Kenapa saya bilang kamu bisa jadi pelakor? Ya karena saya tulang punggung keluarga, saya butuh uang. Saya itu sebenarnya nggak butuh apa-apa, Bu. Saya gara-gara butuh uang, saya sampai ambil mengorbankan kebahagiaan rumah tangga orang. Tapi saya nggak pernah mikir akibat dosanya. Kalau boleh ditarik mundur, saya nyeselnya minta ampun. Hidup sekarang saya tragis, anak-anak saya hancur. Itu jelas. Makanya jadi orang Kristen yuk. Hari ini kita yang tahu kebenaran. Kalau datang sama Tuhan, cari sumber kekayaan. Kita kejar kaya di hadapan Tuhan. Kejar karakter, kejar kekudusanmu, kesucianmu, kejar buah-buah. Itu orang yang kaya di hadapan Tuhan. Jangan kaya di dunia yang tidak akan pernah punya nilai apa-apa. Tidak bisa digantikan dengan keselamatan mahkota. Ya, ada ayat, setelah itu ayat terakhir. Yuk kita baca ayat yang terakhir, di mana kekayaan dulu. Pengkhotbah 5 ayat 13. 12 dan 13 kita baca. Amsal 13 ayat 22a aja ya, kita baca supaya waktunya cepat. Saya sudah dijemput juga. Amsal 13 ayat 22a. Lihat ya. Tetapi kekayaan orang berdosa akan disimpan bagi orang benar. Nah ini. Lihat ya. Firman itu jelas loh berkata, tetapi kekayaan orang berdosa akan disimpan bagi orang benar. Saudara percaya orang yang benar hidupnya ngalami pertumbuhan selanjutnya bisa 60, 70, 80 akan menikmati kekayaan orang berdosa. Yang tadinya orang gemuk segar dengan dosa, pindah semua kekayaannya akan jadi kekayaan orang benar. Saya tuh melihat beberapa contoh. Contohnya gini, ada orang yang buka toko ya, sekitarnya ini orang berdosa, suka main yang namanya magic. Tapi bapak ini tetap tekun hidup dengan takut Tuhan, buka usaha takut Tuhan, dia tetap bersekutu ya. Mungkin kalau minggu yang lainnya buka, dia tetap tutup, dia komitmen. Dan saya melihat kekayaan orang berdosa, contoh nyata bagaimana kekayaan orang berdosa itu beralih kepada kekayaan orang benar. Ternyata tokonya satu persatu bangkrut, bapak ini yang beli toko-toko sekitarnya. Saudara tangkap, itu yang namanya kekayaan orang berdosa, nanti lari ke orang benar. Kita enggak tahu, mungkin kita punya pabrik ya, pabrik kita kecil, tapi karena kita kejar hidup dalam pertumbuhan selanjutnya, kita setia. Toko kita sepi ya sudahlah setia, usaha kita sepi ya sudah setia. Yang lihat kanan kiri orang berdosa tambah gemuk segar, tapi saudara ndak keblinger, istilah orang Jawa. Saudara ndak terpancing dengan iming-iming dunia untuk cepat kaya seperti orang-orang dunia lainnya. Maka suatu kali kalau saudara setia, saudara bertumbuh jadi orang Kristen yang jatuh di tanah yang baik, saudara tetap memelihara firman dalam hati dan tekun untuk berbuah, percayalah nanti orang-orang di sekitar yang jadi saudara lihat, itu jatuh, itu akan ditransfer. Termasuk harta orang yang nyakiti hidupmu nanti akan ditransfer, akan itu menjadikan kekayaanmu berlipat-lipat. Tangkap ya. Nah yang terakhir, bagaimana kenyamanan hidup. Buka Pengkhotbah 2 ayat 25 sampai 26a ya.
Kita percaya kenyamanan hidup. Pengkhotbah 2 ayat 25 sampai 26. Nah, setelah itu kita selesai. Tangkap ya. Jadi kekayaan jangan kejar loh ya. Hidup kaya, tamak. Saudara coret mulai sekarang. Jangan datang sama Tuhan kejar untuk memperkaya hidupmu. Tapi kejar hari ini bagaimana jiwa kita taruh semuanya di dalam tangannya Tuhan. Ya, kekayaan itu bukan segala-galanya hartamu, tapi kekayaan kita adalah kaya di hadapan Tuhan, yaitu kejar yang bagaimana hidup hari ini untuk kaya di hadapan Tuhan dengan karaktermu, kekudusanmu, dengan buah-buahmu. Itu yang paling penting. Yang terakhir, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan, itu sudah ditanda tanya. Berarti dalam arti kata, kalau saudara hanya kejar kenikmatan dunia, saudara kepingin seperti dunia, saudara kepingin seperti idola saudara, saudara hanya mikir dunia enak, saudara salah benar. Tapi Tuhan berkata, kalau mau nikmat hidup, hanya hidup di dalam Kristus. Tangkap ya. Nah, hidup di dalam Kristus yang ke-26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, kesukaan. Tetapi orang yang berdosa, ini yang luar biasa, ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Berarti orang kalau mau menikmati hidup itu harus jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, yang dikenal Tuhan. Suatu kali, apa yang dikumpulkan orang dunia, itu firman Tuhan berkata, ditugaskannya hanya untuk mengumpulkan, menimbun, yang kemudian diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun adalah kesiaan dan usaha menjaring angin. Kita percaya hari-hari ini, jangan sampai hidupmu hanya mengejar kenikmatan dunia, ya. Kenikmatan hidup itu, saudara, kenyamanan hidup mulai sekarang sudah. Tuhan, aku rela hidupku berproses. Oke, Tuhan. Yang penting aku kejar hidup untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Aku nggak mau hidup dengan kenyamanan dunia di luar Kristus. Kita percaya, ya, hidup ini serangkaian masalah demi masalah. Untuk pertumbuhan selanjutnya, proses demi proses. Ucap syukur karena kita bukan anak gampangan, kita ini anak spesial. Tuhan tuh mau pilih kita itu dipercaya perkara besar, perkara yang jauh lebih besar, rencana yang besar, berkat yang besar. Untuk pertumbuhan selanjutnya, saudara harus siap. Misalnya saudara lulus dalam ujian 30% ke 40%, kepercayaan Tuhan akan ditambah jadi dari 30 ke 40. Saudara diperproses lagi untuk pertumbuhan selanjutnya. Dilihat, oh Eli hari ini sudah bertumbuh 60, kepercayaanku ya 60, berkatku ya 60, rencanaku nanti 60% digenapi oleh Eli Kurniawati. Itu percayalah, itu ngikuti saudara. Jangan berpikir kita ini bodoh, tekun berbuah itu bodoh. Enggak, tekun berbuah walaupun tidak menikmati kenikmatan hidup kaya secepat orang-orang dunia. Saudara percayalah, hidupmu adalah hidup orang yang paling bahagia. Karena siapa yang kita hari ini bisa hidup di luar Tuhan? Tidak ada. Makanya hari ini nanti lihat orang-orang yang saya katakan, orang yang serius sama Tuhan, itu yang akan ditugaskan. Nanti harta-harta orang berdosa lari ke orang benar. Ya, apa yang dikumpulkan orang dunia termasuk rumah. Saya percaya loh, ada loh seorang yang bersaksi gini suatu kali, Bu. Ibu percaya enggak? Suatu kali saya itu melihat ada satu rumah di mana waktu itu rumah orang yang fasik, Bu Eli. Dia itu orangnya hidupnya kompromi dosa, tapi kaya setengah mati, Bu Eli. Ya, iblis sering mengiming-iming itu, rumah tetanggamu bagus, iya. Tuhan kok bisa ya orang berdosa punya rumah sebagus itu. Sementara saya yang hidupnya orang sederhana, pas-pasan, tapi hidupnya ya rumahnya ya pas-pasan. Tapi waktu orang ini diproses Tuhan, dia bilang saya tambah susah, hidup saya diproses, tapi dia tetap setia tekun. Saudara tahu cerita dia itu saya sampai kagum. Terus gimana? Ibu Eli percaya enggak? Tuhan tuh enggak pernah berhutang. Apa yang Tuhan katakan firman itu benar loh, Bu Eli. Gimana benernya? Saya tanya. Waktu saya diproses dapur api, Bu, babak belur yang sana tambah kaya, kayak ngece tetangganya. Tapi Bu Eli tahu, rumah itu sekarang jadi milik saya. Hah? Bener, Bu.
dengan proses pertumbuhan rohani saya dibentuk Tuhan, iman karakter saya berubah Bu Eli. Suatu kali Bu Eli, usaha saya yang tadinya hampir kolab, Tuhan itu bisa berkati. Malah orang kaya yang tetangga saya bangkrut dijual ke saya Bu. Jadi rumah idaman saya itu ternyata benar firman Tuhan. Orang berdosa ditugaskan menghimpun, membangun rumah itu baik-baik, itu disediakan buat saya. Karena tiap kali saya itu naksir rumah itu Bu Eli. Rumah itu dibangun oleh arsitek yang mahal, yang saya tuh nggak mungkin bisa Bu Eli. Tapi hari ini rumah yang dengan arsitek yang mahal itu, ya, itu benar-benar diberkati Tuhan, itu jadi miliknya dia. Saudara tangkap ya, ini digenapi. Saudara jangan ngiri dengan orang dosa. Nanti suatu kali akan ada kesaksian orang yang tekun dalam Tuhan. Itu semua nanti harta-harta orang berdosa transfer loh kalau saudara. Apa yang dihimpun orang berdosa itu pindah ke saudara. Tidak ada yang mustahil. Mungkin pabriknya nanti pindah, mungkin usahanya nanti pindah. Toko seperti Bapak ini, toko yang lainnya besar-besar bisa pindah loh ke Bapak ini. Ini ndak mungkin Tuhan ndak genapi. Tuhan kalau berfirman dia akan genapi. Ya, jadi percayalah, saya sudah selesai. Saudara percaya nanti Tuhan akan tunjukkan bagaimana kehidupan saudara dan saya jadi orang Kristen. Jatuhlah di tanah yang baik. Buang kekhawatiran, buang yang namanya kekayaan, buang yang namanya kejar kenyamanan hidup. Tanpa saudara hari ini fokus dengan hal ini, tapi fokus kepada Tuhan sebagai sumber kekayaan, kenyamanan hidupmu, sumber kepercayaanmu, tanpa bangun khawatir lagi, maka semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Ada banyak harta orang fasik, orang berdosa pindah. Ada banyak sesuatu yang dikumpulkan orang berdosa akan pindah ke lumbung saudara. Waktu saudara dalam pertumbuhan selanjutnya, saudara tekun menghasilkan buah. Selamat berjuang menghasilkan buah. Bukan terus hidup kejar kapan enak, kapan kaya, tapi terus kejar sumbernya. Jadi kaya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya hari ini kemenangan terjadi ketika kami tidak lagi hidup dalam jadi orang Kristen dalam semak duri. Kami jadi anak Tuhan yang jatuh di dalam tanah yang baik. Terima kasih Tuhan. Setiap masalah kami bukan masalah buat Tuhan, karena masalah Tuhan hanyalah karakter kami, kesucian kami, buah-buah kami mau melipatkan semuanya, supaya dalam pertumbuhan masalah demi masalah, proses demi proses, dalam pertumbuhan selanjutnya kami menghasilkan buah yang matang, buah yang berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.